Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer ya di channel Programmu. Eh, saya udah lupa bikin video berapa lama ya tentang statistik. Saat ini kita akan membahas masih tentang regresi ya di sini, masih tentang regresi. Semoga teman-teman masih ingat ya tentang regresi ini. Di video sebelumnya kan kita membahas tentang regresi yang dua variabel, ya enggak? Nah, ini yang lebih dari dua variabel. Ya, oke. Nah, ini regresi yang berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan secara linear antara dua atau lebih, ya, atau lebih prediktor dengan satu kriterium. Nah, ini perbedaannya tuh jelas ya. Kalau yang kemarin itu cuma dua variabel. Nah, yang ini lebih dari dua variabel. Kita langsung contohkan. Untuk penjelasan regresi kan udah saya jelasin ya di video sebelumnya. Kita mau langsung praktekkan gimana cara gimana cara menghitung regresi berganda menggunakan SPSS gitu ya. Kita langsung pakai. Di sini ada data nih ya, ada data X1, X2 sama Y. X1 itu motivasi belajar ya, X2 itu kedisiplinan dan Y itu prestasi belajar. Oke, kita langsung coba ya. Untuk soalnya itu yang pertama buatlah hipotesisnya. Yang kedua, tentukan nilai R square ya, sampai nilai F ya, dan dibuat kesimpulannya, kemudian persamaan regresi linearnya, kemudian yang terakhir, menghitung uji T. Nah, oke, kita, nah ini hasilnya. Kita praktekkan langsung aja ya. Oke, di sini kita punya 3 variabel, X1, X2, dan Y. X1 itu motivasi belajar, X2 kedisiplinan, dan Y adalah prestasi ya. Di sini ada 10 data dan 3 variabel gitu. Oke, yang akan kita cari di sini adalah hipotesanya, kemudian nilai R sampai nanti uji T. Oke, silakan teman-teman buka dulu SPSS-nya, IPM SPSS silakan. Ya, dibuka dulu. Nah, kalau udah, ini saya bagi dua dulu ya layarnya. Semoga terlihat ya. Di sini kita sudah bikin X1 ya. Ketik aja X1 itu X1 enter, X2 dan Y. Enter. Desimalnya terserah ini 0 atau apa, tapi kalau saya 0 karena nggak ada yang koma-koma. Y. Kemudian kalau udah, nanti isikan data ini sesuai dengan yang ada di PPT ya. X1 nih 23, 40 sampai 47, X2-nya 24, 22 sampai 42. Terus Y 33 sampai 37. Itu diisi dulu silahkan. Mungkin bisa di-pause dulu ya untuk mengetiknya biar teman-teman langsung praktek gitu. Oke, kalau udah diisi semua, nanti silahkan klik di bagian analyze ya, analyze, terus di bagian regression. Nah ini, terus linear. Oke. Yang Y masukkan di independen, yang X1 dan X2 dimasukkan ke independen. Oke. Statistiknya aman. Plotsnya ini disamakan juga bisa seperti yang dipraktekin kita yang video sebelumnya ya. Kita kalau enggak ya juga terserah teman-teman, continue seperti oke. Nah, tampil data. Oke, kita bandingkan ya. Kita lihat gimana cara bacanya. Yang pertama adalah hipotesanya. Nah, hipotesnya di sini motivasi belajar dan kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar ya di HA-nya. H0 ya, motivasi belajar dan kedisiplinan tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kayak gitu. Mana yang benar nih, HA atau HO gitu. H0. Coba kita cek. Pertama nilai R dulu nih. Nilai R-nya 0,803.
Nilai R di mana? Nilai R itu ada di model summary di sini. Ini ya. Artinya korelasinya itu sangat kuat. Ya, seperti yang pernah kita bahas tuh, yang 0 sampai 0,2 itu lemah gitu ya. Nanti bisa dicek lagi kalau lupa. 0,8 itu sangat kuat. Kemudian R-square-nya 64,4, yaitu di sini nih. 0,644. Jadi dikali 100% ya. Jadi persentase sumbangan pengaruh motivasi belajar atau X1 dan X2 ya terhadap Y itu sebesar 64,4%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain gitu. Kemudian untuk adjust R-square-nya 0,543. Nah, ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jika dalam regresi menggunakan lebih dari 2 variabel, kan kita menggunakan 3 variabel ya. Jadi intinya ini udah terbukti nih kalau korelasinya itu kuat gitu, sangat kuat maaf. Nah, kemudian center error nih, center errornya 7,036 di mana? Yaitu di sini nih, masih di model summary. Nah, artinya kesalahan dapat terjadi dalam memprediksi prestasi belajar sebesar 7,036. Itu. Ya, karena pada dasarnya kan regresi itu lebih ke prediksi gitu ya. Kemudian pengujian UCF nih, ya, UCF taraf 0,05 atau 5%. Ini kan standarnya ya. Nah, yang pertama-tama itu F-hitungnya nih. F-hitung itu ada di mana? F-hitung itu ada di sini, di ANOVA. F-hitung 6,340 ya, dan nilai signifikannya itu 0,027. Nah, DF-nya 7. Apa itu DF? DF kan itu rumusnya jumlah data dikurangi variabel. Jadi jumlah data 10, variabel 3 sama dengan 7. Nah, untuk F tabelnya seperti biasa bisa dicek di Google. F tabel, tapi ini cara bacanya unik nih. Ya, agak unik. Mungkin ini ya. Jadi kalau F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau F hitungnya lebih besar, berarti HA diterima atau H0 ditolak. Nah, lalu berapa sih F tabelnya? Nah, kita cek di sini nih. Nah, untuk menghitung F tabel di sini ini agak unik nih ya, teman-teman, agak unik. Yaitu yang pertama ini, ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu, sebentar, pembilang itu N1 ya, rumusnya itu K-1. K itu jumlah variabel ya, yaitu 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman pakai variabelnya 4, ya berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Ya, jadi N1-nya 2 di sini. N2-nya itu, ya CF ini, jumlah data dikurangi variabel, yaitu 7. Berarti 7, 2. 4,74. Atau di sini 4,737. Ya, ini jadi dibulatkan. Di sini F tabelnya itu lebih kecil ya daripada F hitung. Maka H0 ditolak. Ya Kak. Nah, untuk signifikannya juga sama, lebih kecil ya. Jadi kesimpulannya bahwa motivasi belajar dan kedisiplinan itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar. Itu berarti UCF-nya sudah terbukti kan kalau H0 ditolak. Selanjutnya adalah, nah ini persamaan regresinya ya, untuk menghitung prediksi gitu misalnya. Jadi rumusnya itu A plus B1 X1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Kalau misalkan lebih dari 2 variabel, berarti ada B3 plus X3 atau ditambah lagi B4 kali X4 dan seterusnya. Nah, ini dari mana nih gitu kan, nilai B-nya gitu kan. Nah, nilainya ada di sini, nilai B. Nilai konstannya itu 3,044,
nilai X1-nya, P1-nya maaf, P1 dari X1 0,932 dan yang terakhir untuk P2-nya itu 0,78. Ini. Nah, misalnya kita mau masukin data ya. Masukin data yang ke 11 di sini. Misalnya di sini ada 23 dan 24. Maka diprediksi nilai Y-nya, nilai prestasi belajarnya itu adalah 22,608. Seperti itu. Gitu caranya ya. Jadi nilai X1-nya dimasukin, nilai X2-nya dimasukin, dijumlahkan, dihitung gitu ya. Hasilnya 22,608. Jadi nilai konstanta atau A adalah 3,044. Artinya, kalau nilai X1 dan X2-nya itu 0, maka prestasi belajarnya itu ya 3,044 gitu. Dan kemudian kalau nilai P1-nya ini, P1 bernilai positif, yaitu 0,932, maka setiap kenaikan motivasi belajar sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 0,932. Dengan asumsi variabel lainnya, yaitu variabel P2-nya, variabel X2, maaf, itu nilainya tetap. Ya, begitupun dengan yang P2, yang kedisiplinan. Ya, kalau misalkan naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 0,191 dengan asumsi variabel lainnya juga tetap. Dan yang terakhir ini uji T nih. Nah, uji T itu kita melakukan dua ya, karena per variabel. Yang pertama, kita bikin hipotesanya dulu, 0, motivasi belajar secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Untuk HA-nya, motivasi belajar secara parsial berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, jadi kalau kita kan udah pernah belajar nih, nyari T-tabel ya. Nanti silakan aja nyari T-tabel gitu ya, nanti disamakan. Jadi hasil T hitungnya itu 2,973. Itu letaknya ada di sini. Yang X1 ya, 2,973. Dengan nilai signifikannya 0,021. Nah, kalau misalkan T hitungnya itu lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima. Nah, kita lihat dulu nih di T-tabel. Di T-tabel yang teman-teman dapat di Google itu berapa? Kan kita ada 10 data, dikurangi 3 variabel, sama dengan 7. Dilihat tuh yang baris ke-7 gitu, dilihat dulu berapa hasilnya. Nah, itu silahkan dibandingkan. Kalau ini kan lebih besar nih ya, maka HA diterima. Ya, atau H0 ditolak. Jadi motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar, yaitu jika motivasi belajar meningkat, maka prestasi belajar juga meningkat. Nah, kemudian uji T yang ini, yang kedisiplinan, kita juga buat dulu hipotesanya, H0-nya itu kedisiplinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar, dan HA-nya itu berpengaruh ya, jadi kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, hasil T hitungnya ya, hasil T hitungnya di sini 0,213 dengan signifikannya 0,837 dan T-tabelnya ya, silahkan dicek di Google teman-teman berapa nanti. Pengujiannya T hitung kalau lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak. Kalau T hitung lebih kecil dari T-tabel maka H0 diterima. Sedangkan di sini T hitung lebih kecil dari T-tabel ya, yang ini, maka H0 diterima. Nah, jadi kalau H0 diterima, jadi kedisiplinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi begitu teman-teman kesimpulannya. Gimana, apa bingung atau masih sulit? Nanti bisa dicoba-coba dengan latihan. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Mudah, cukup mudah. Kalau misalkan pakai SPSS, tinggal diklik, datanya udah ada. Dan gimana cara membacanya tadi, udah saya terangkan.
Kalau misalkan bingung nanti bisa diulang-ulang videonya ataupun bisa ditanyakan di Discord gitu. Oke, ini juga ada tugas, silahkan teman-teman isi yang genap ataupun ganjil, tinggal disesuaikan. Selamat mengerjakan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Saya mungkin ada salah kalimat atau salah ketik gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.